Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Delita. Hari ini kita akan belajar muatan mata pelajaran IPA, yaitu rangkaian listrik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui video pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, melalui video pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi rangkaian seri dan paralel serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik sederhana seri dan paralel. Sudah siap ya? Sebelumnya, Ibu akan berikan pengertian apakah itu rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Adapun komponen listrik, pengertiannya adalah alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah rangkaian listrik sederhana. Apa saja komponennya? Yang pertama, yaitu baterai. Baterai di sini berfungsi sebagai sumber energi listrik. Yang kedua, ada saklar. Saklar di sini berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Yang ketiga, ada lampu. Lampu di sini menjadi alat atau benda elektronik yang diisi oleh arus listrik. Yang keempat adalah kabel. Kabel adalah penyalur listrik dari sumber listrik menuju alat elektronik. Di sini bisa kita lihat ya. Di sini baterai, saklar, lampu, kabel. Jika saklar kita matikan, maka arus listrik tidak dapat terhubung dengan alat elektronik sehingga nanti lampunya akan mati. Baik, selanjutnya rangkaian listrik terbagi menjadi dua berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, yaitu terdiri dari rangkaian listrik terbuka. Mari kita lihat terlebih dahulu rangkaian listrik terbuka. Di sini ditandai dengan saklarnya yang terbuka. Apa yang terjadi dengan lampu? Ya, karena saklarnya terbuka, sehingga arus listrik dari baterai tidak dapat mengalir kepada lampu. Yang terjadi adalah lampu menjadi padam. Sehingga bisa kita ketahui ciri-cirinya rangkaian listrik terbuka. Yang pertama, saklarnya terbuka. Yang kedua, tidak mengalir arus listrik. Yang ketiga, lampu menjadi padam. Rangkaian listrik yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup. Bisa kita lihat perbandingannya ya. Kalau pada rangkaian listrik tertutup, itu saklarnya menutup sehingga arus listrik dapat mengalir menuju lampu, dan yang terjadi adalah lampu menjadi menyala. Jadi dapat kita ketahui ya, ciri-ciri rangkaian listrik tertutup. Yang pertama, saklarnya tertutup. Yang kedua, mengalir arus listrik. Yang ketiga, lampu menyala. Baik, sekarang rangkaian listrik berdasarkan susunannya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Dan yang ketiga, rangkaian campuran.
Bisa kita dilihat sejenak ya. Untuk rangkaian seri cukup sederhana dengan satu kabel. Sedangkan rangkaian paralel terdiri dari beberapa kabel yang bercabang. Sedangkan rangkaian campuran ini merupakan campuran antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Ibu bahas satu persatu ya. Yang pertama, rangkaian seri. Adapun ciri-ciri rangkaian seri disusun secara berderet atau berjajar seperti ini ya. Nah, semuanya berjajar. Lampu juga berjajar. Yang kedua, kabel tidak bercabang. Intinya hanya menggunakan satu kabel. Yang ketiga, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen sama. Jadi jumlah arus listrik yang diterima pada tiap lampu itu berjumlah sama. Yang keempat, hambatan lebih besar. Yang kelima, mengurangi biaya pemakaian kabel. Yang keenam, energi yang diserap komponen semakin kecil. Itu dikarenakan energi pada baterai dibagi menjadi beberapa lampu. Nah, apa yang terjadi jika pada satu lampu itu mengalami pemadaman? Ya benar, jika satu lampu mengalami pemadaman itu mempengaruhi lampu yang lain. Jadi jika satu lampu padam, lampu yang lainnya pun juga ikut padam. Adapun contoh rangkaian seri antara lain, yang pertama lampu senter, yang kedua lampu hias seperti pada gambar ini ya. Selanjutnya ibu akan menerangkan mengenai rangkaian paralel. Adapun ciri-ciri rangkaian paralel, yang pertama disusun secara bertingkat atau bersusun seperti pada gambar ini ya. Yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda karena masing-masing memiliki saklar sendiri-sendiri. Yang ketiga, hambatan kecil. Yang keempat, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Itu karena kabelnya bercabang-cabang. Terus bagaimana jika satu lampu padam? Apakah mempengaruhi lampu-lampu yang lain? Jawabannya tidak. Karena jika satu lampu padam, arus listrik masih bisa mengalir melalui kabel-kabel yang lain, sehingga lampu pada lampu kedua dan ketiga tetap bisa menyala. Apa saja contoh dari rangkaian paralel? Yang pertama adalah lampu lalu lintas. Yang kedua, lampu pada rumah-rumah tempat tinggal seperti pada tempat tinggal kalian. Selanjutnya, rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan rangkaian listrik gabungan dari rangkaian paralel dan seri. Nah, ciri-cirinya pun sama, gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Bagaimana yang lainnya? Juga sama. Jika satu lampu dimatikan, bisa kita lihat ini kabelnya pada rangkaian seri. Jika satu lampu mati, maka lampu yang ini juga ikut mati. Berbeda dengan rangkaian yang paralel. Jika satu lampu mati, maka kedua lampu ini masih tetap hidup. Nah, cukup sekian dulu dari Ibu sekilas materi mengenai rangkaian listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.